Pada zaman Yunani kuno, perkembangan filsafat mencakup 3 periode utama, yaitu presokratik, klasik, dan helenistik. Ciri khasnya melibatkan eksplorasi terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam, eksistensi, dan nilai. Yang pertama, periode presokratik. Ini sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi. Filsuf presokratik seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus mencari elemen dasar alam semesta. Mereka memulai pemikiran rasional dan non-mitologis. Periode kedua yaitu klasik, abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memperluas cakupan filsafat. Socrates dikenal karena metodenya yang diajukan dalam dialog. Plato mengembangkan teori ide-ide dan mengeksplorasi negara ideal dalam republik. Aristoteles, murid Plato, meneliti logika, etika, dan ilmu alam. Periode yang ketiga yaitu Helenistik, setelah kematian Alexander Agung. Periode ini melibatkan filsuf-filsuf seperti Epikuros dan Stoikos. Epikuros menekankan pada pencapaian kebahagiaan melalui penghindaran penderitaan, sementara Stoikos menitik beratkan pada kendali diri dan penerimaan terhadap takdir. Pokok-pokok pemikirannya mencakup etika, metafisika, epistemologi, dan politik. Filsafat Yunani kuno membentuk landasan bagi banyak tradisi filsafat yang muncul kemudian di dunia barat. Pada abad pertengahan, perkembangan filsafat dipengaruhi oleh kombinasi warisan filosofis Yunani Romawi dan pengaruh agama, khususnya Kristen. Beberapa tokoh kunci dan kekhasan pemikirannya antara lain ada Agustinus dari Hippo. Augustinus adalah seorang teolog Kristen yang memadukan pemikiran Plato dengan doktrin Kristen. Konsepnya tentang dosa asal dan kehendak bebas memengaruhi pemikiran teologi Kristen. Yang kedua ada Thomas Aquinas. Aquinas, seorang teolog dan filsuf, berusaha menyatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Katolik. Karyanya bernama Summa Theologica, merupakan upaya sintesis antara iman dan akal. Yang terakhir ada William dari Ockham. Ockham dikenal karena prinsip parsimaniannya yang dikenal sebagai Ockham's Razor. Ia menekankan pada sederhanaan sebagai kriteria dalam penjelasan dan meyakini bahwa entitas sebaiknya tidak diperbanyak tanpa keperluan. Perkembangan filsafat pada abad pertengahan mencerminkan usaha untuk menggabungkan warisan klasik dengan pandangan Kristen, menciptakan sintesis unik yang membentuk dasar pemikiran pada masa selanjutnya. Sejarah Renaissance, awal mula dan peninggalannya. Dalam sejarah, kamu mungkin mengenal seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dari karyanya Mona Lisa dan The Last Supper, atau mungkin Michelangelo dengan karyanya patung pahat yang diberi nama David. Kamu juga mungkin mengenal ilmuwan terkenal seperti Galileo Galilei ataupun penulis-penulis seperti Niccolo Machiavelli dan Dante Alighieri. Semua tokoh ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka hidup dalam satu periode yang dijuluki dengan zaman Renaissance. Selain itu, zaman ini juga dikenal dengan nama abad pembaharuan. Zaman Renaissance merupakan masa peralihan sekaligus pergerakan budaya dari abad pertengahan hingga ke zaman modern. Dalam sejarah di benua Eropa, masih menjadi perdebatan panas mengenai apa yang menjadi faktor utama yang memicu terjadinya zaman Renaissance. Salah satu dari teori yang banyak didukung oleh sejarawan modern adalah migrasi dari para cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Bagaimana bisa cendekiawan ini menyulut pergerakan budaya sebesar Renaissance? Apakah yang menyebabkan migrasi ini terjadi? Di abad ke-15, Konstantinopel adalah ibu kota dari Imperium Romawi Timur dari abad tersebut. Romawi Timur sudah jauh dari masa kejayaan, apalagi penyebabnya. Ada begitu banyak faktor seperti pembuatan kekuasaan dan perang saudara yang tidak ada habisnya, wabah penyakit, dan kesalahan pengambilan kebijakan yang semua itu berkontribusi melemahkan Romawi Timur. Dalam menghadapi masa-masa abad pertengahan yang penuh dengan berbagai konflik, tahun 1204, sekelompok pasukan perang salib menggunakan jasa Republik Venesia untuk menyeberang
dan menjalankan misinya. Namun, karena pendanaan yang sangat terbatas, pasukan itu terpaksa harus menjalankan misi dari Enrico dan Dawo untuk menjarah kota Konstantinopel. Sekalipun Romawi Timur bisa bangkit kembali, namun serangan itu bersama dengan sangkaian wabah yang menyerang telah membuat penduduk yang tinggal di Konstantinopel menjadi sangat berkurang. Tidak mengherankan jika pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed the Conqueror. Di balik tragedi penjarahan dan kejatuhan kota Konstantinopel, terdapat beberapa dampak yang terjadi secara tidak langsung. Salah satunya adalah migrasi para cendekiawan Yunani menuju berbagai negara di Eropa. Sebagian besar dari cendekiawan ini memilih untuk bermigrasi ke Italia, khususnya ke kota Florence, di mana dari tempat asalnya para cendekiawan ini, membawa ilmu-ilmu zaman klasik yang hilang dari Eropa. Setelah jatuhnya Romawi Barat, bersama dengan ilmu pengetahuan, mereka termasuk yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat di Eropa, khususnya dalam bidang filsafat politik dan linguistik. Studi bahasa Latin, Yunani kuno juga semakin meningkat. Hal ini mendorong ditemukannya karya-karya dari zaman Romawi dan Yunani kuno yang sempat hilang, seperti karya dari Protagoras, Cicero, Plutarch, dan Tacitus. Perkembangan pesat ini memicu pergerakan tuna masyarakat dari seni, ilustrasi, filsafat politik, agama, dan teknologi dari Italia. Revolusi ini mulai merambat ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Jerman. Walaupun demikian, pengaruh terbesar dari abad Renaissance mungkin adalah peralihan konsep kebudayaan Eropa yang tadinya didominasi oleh ideologi hak ilahi monarki menjadi lebih mengarah pada humanisme dan rasionalisme. Hal-hal ini tidak terjadi secara serentak, melainkan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Awal dari humanisme sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai hasil pengembangan konsep di masa Romawi kuno, yaitu humanitas. Humanitas sendiri sangat dipengaruhi kebudayaan Yunani kuno. Bahkan salah satu filsuf Yunani kuno yang bernama Protagoras pernah menjabarkan dengan menyatakan manusia adalah tolak ukur dari segala hal. Beberapa cendekiawan Yunani yang tercatat bermigrasi ke Italia adalah John Argyropoulos dan Demetrios Sakondiles. Kedua tokoh tersebut seringkali diundang untuk mengajari Florence, Padua, Milan, dan Roma. Filsafat di dunia timur. 1. Filsafat India. Siddhartha Gautama atau Buddha mengajarkan tentang siklus reinkarnasi dan karma. Adi Sankara menyatukan prinsip Advaita Vedanta, menekankan kesatuan yang mendasari keberagaman. 2. Filsafat Cina. Laozi dan Tao Te Ching mewakili prinsip-prinsip Taoisme, menekankan harmoni dengan alam. Konfusius dan ajaran Konfusianisme menyoroti etika, kebijaksanaan, dan tatanan sosial yang baik. 3. Filsafat Islam. Tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menyintesis filsafat Yunani dengan teologi Islam. Ibnu Sina memberikan kontribusi besar terutama dalam metafisika dan etika. Melalui interaksi budaya dan intelektual, perkembangan filsafat menciptakan landasan yang kaya dan beragam, membentuk dasar pemahaman manusia tentang dunia dan eksistensi mereka.